Federasi Sepak Bola ASEAN sebut timnas Indonesia sudah sejajar dengan negara elite Asia. Ramal Garuda juara Piala AFF 2024. Federasi Sepak Bola ASEAN dengan percaya diri menyatakan bahwa timnas Indonesia kini telah sejajar dengan negara-negara elite Asia. Bahkan mereka meramalkan Garuda akan menjuarai Piala AFF 2024. Apa yang membuat mereka begitu yakin dengan performa Indonesia? Temukan jawabannya. Marcelino Ferdinand dilepas Oxford United ke ASEAN Cup 2024. Lobi ketum PSSI jadi kunci di tengah kesulitan klub Eropa melepas pemainnya. Keputusan Oxford United untuk melepas Marcelino Ferdinand ke ASEAN Cup 2024 tak lepas dari lobi kuat yang dilakukan oleh ketum PSSI. Apa yang membuat lobi ini begitu penting dan bagaimana klub-klub luar negeri lainnya menghadapi kesulitan dalam merilis pemain? Temukan alasan di balik keputusan besar ini. Top Marco Top sungguh merubah mindset pemain jika sudah dipegang Coach STY. Hari kedua latihan timnas Indonesia di Bali, Shin Tae-yong jelaskan menu latihan yang menantang pemain. Shin Tae-yong tidak hanya memberikan latihan fisik di hari kedua, tetapi juga melibatkan latihan mental yang menantang para pemain. Apa saja yang harus dilakukan oleh timnas Indonesia dalam latihan hari ini untuk siap bersaing? Cari tahu lebih lanjut di sini. Alhamdulillah, dua elit insan bola Indonesia sejajar pemikiran dan tujuannya untuk kemajuan timnas Indonesia. Shin Tae-yong sepakat dengan Erick Thohir, laga melawan Argentina jadi titik balik kebangkitan timnas Indonesia. Shin Tae-yong sependapat dengan Erick Thohir bahwa pertandingan melawan Argentina menjadi momen penting dalam kebangkitan timnas Indonesia. Dengan kepercayaan diri yang semakin tinggi, kini mereka tidak takut menghadapi tim manapun. Apa yang membuat laga ini begitu berkesan? Mengungkap alasan komite wasit PSSI soal kartu merah Justin Hubner, keputusan yang mengejutkan di laga timnas Indonesia versus Arab Saudi. Apa yang sebenarnya terjadi di balik keputusan kontroversial kartu merah terhadap Justin Hubner? Komite wasit PSSI memberikan pandangannya yang pasti akan mengejutkan banyak pihak. Simak penjelasan lengkapnya. Timnas Indonesia pakai skuad U22 di ASEAN Cup 2024 bukan hanya soal perintah Erick Thohir, ini penjelasan lengkapnya. Keputusan untuk memakai skuad U22 dalam ajang besar ASEAN Cup 2024 menuai banyak perdebatan. Namun ternyata keputusan ini bukan semata-mata perintah dari Erick Thohir. Apa alasan dibalik pilihan ini? Simak penjelasan terperinci yang menarik ini. Profesional dalam apapun, alhamdulillah bisa gabung. Asnawi Mangkualam siap gabung timnas Indonesia, langsung menuju Myanmar untuk pertandingan akbar. Asnawi Mangkualam akan bergabung dengan timnas Indonesia dengan jadwal yang padat, langsung menuju Myanmar setelah tiba. Apa yang akan menjadi fokus utama dalam persiapannya sebelum laga besar ini? Dapatkan informasi terbaru dari sang pemain di sini. Shin Tae-yong buka opsi panggil pemain baru, siapa yang akan menggantikan Ivar Jenner, Justin Hubner, dan Rafael Struijk di timnas Indonesia. Dengan absennya Ivar Jenner, Justin Hubner, dan Rafael Struijk, Shin Tae-yong mengungkapkan kemungkinan memanggil pemain baru untuk memperkuat timnas Indonesia. Siapa saja yang berpotensi menjadi pengganti mereka? Simak daftar pemain yang mungkin mendapat kesempatan besar ini.
sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Federasi Sepak Bola ASEAN sebut timnas Indonesia sudah sejajar dengan negara elite Asia, ramal Garuda juara Piala AFF 2024. Federasi Sepak Bola ASEAN dengan percaya diri menyatakan bahwa timnas Indonesia kini telah sejajar dengan negara-negara elite Asia. Bahkan mereka meramalkan Garuda akan menjuarai Piala AFF 2024. Apa yang membuat mereka begitu yakin dengan performa Indonesia? Temukan jawabannya. Federasi Sepak Bola ASEAN (AFF) belak-belakan menyebut timnas Indonesia sudah sejajar dengan negara-negara elite Asia hingga memprediksi skuad Garuda akan juara Piala AFF 2024. Pernyataan AFF itu tak lepas setelah tim asuhan Shin Tae-yong tersebut mencatat kemenangan atas Arab Saudi 2-0 di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C 1911-2024 lalu. Adalah 2 gol Marcelino Ferdinand yang membuat Arab Saudi selaku juara Piala Asia 3 kali mengalami kekalahan telak di Stadion Gelora Bung Karno yang tiketnya terjual habis. Padahal Arab Saudi menampilkan 6 pemain yang menjadi pemain inti dalam kemenangan gemilang negara teluk itu atas Argentina di laga pembukaan Piala Dunia 2022 Qatar. Kemenangan bersejarah itu pun membawa timnas Indonesia lebih dekat ke putaran final Piala Dunia 2026 dan mendongkrak tim merah putih menjelang ASEAN Mitsubishi Electric Cup alias Piala AFF 2024. Melihat penampilan gemilang timnas Indonesia di atas, AFF ikut bangga. Bahkan Federasi Sepak Bola ASEAN ini tanpa basa-basi menyebut skuad Garuda sebagai raksasa Asia Tenggara yang telah bangkit. Bukan hanya itu, kemenangan atas Arab Saudi membuat AFF mengklaim bahwa timnas Indonesia levelnya sudah setara dengan negara-negara elite Asia seperti Arab Saudi, Australia, hingga Jepang. Indonesia, raksasa sepak bola ASEAN yang sedang tertidur, bangun dari tidurnya, tulis AFF di laman resminya, dikutip Sabtu (30 November 2024. Kepercayaan diri dalam negara penggila bola berpenduduk 280 juta orang ini mencapai titik tertinggi dalam beberapa dekade imbuhnya. Kemenangan atas tim Arab Saudi yang termasyur, negara yang telah bermain di Piala Dunia FIFA sebanyak 6 kali. Berarti Indonesia kini sejajar dengan beberapa tim papan atas sejati di benua itu. Lanjutnya lagi, saat ini timnas Indonesia berada di peringkat ketiga dalam klasemen sementara Grup C kualifikasi Piala Dunia F2026 untuk wilayah Asia dan hampir mencapai babak final turnamen. Skuad Garuda adalah satu-satunya negara dari Asia Tenggara yang tampil di Piala Dunia sejak dimulai pada tahun 1930, negara yang tampil pada edisi 1938 saat dikenal sebagai Hindia Belanda. Bukan hanya masa lalu performa merah putih ini di babak kualifikasi Piala Dunia, FIFA Asia juga telah menunjukkan peningkatan signifikan dalam peruntungan negara ini di tingkat internasional. Kemenangan atas Arab Saudi memastikan skuad Garuda melaju ke ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 dengan penuh percaya diri. Menariknya, AFF telah memprediksi bahwa skuad Garuda akan merebut trofi Piala AFF untuk gelar pertamanya tahun ini. Mereka akan berharap untuk berusaha tampil di final lagi dan mungkin meraih gelar Mitsubishi Electric Cup (Piala AFF) pertama mereka, tutup pernyataan AFF. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that I've been doing fine.
I'm not wasting any. Marcelino Ferdinand dilepas Oxford United ke ASEAN Cup 2024, lobi ketum PSSI jadi kunci di tengah kesulitan klub Eropa melepas pemainnya. Keputusan Oxford United untuk melepas Marcelino Ferdinand ke ASEAN Cup 2024 tak lepas dari lobi kuat yang dilakukan oleh ketum PSSI. Apa yang membuat lobi ini begitu penting dan bagaimana klub-klub luar negeri lainnya menghadapi kesulitan dalam merilis pemain? Temukan alasan di balik keputusan besar ini. Marcelino Ferdinand dilepas Oxford United untuk perkuat timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024 gelandang Oxford United Marcelino Ferdinand akhirnya dipastikan akan bergabung dengan timnas Indonesia untuk ajang ASEAN Cup 2024. Kabar tersebut dikonfirmasi oleh pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, yang mengungkapkan bahwa Marcelino telah mendapat izin dari klubnya untuk bergabung dengan skuad Garuda. Shin Tae-yong menyampaikan hal ini saat memimpin latihan timnas Indonesia di Bali United Training Center pada Jumat 29 November 2024. Kelihatannya memang tidak mudah dalam kurung untuk mendapatkan izin dari klub, ujar Shin Tae-yong. Arhan Asnawi, Marcelino pasti bisa bergabung dalam kurung, plus Ronaldo Kuateh yang sudah bergabung sejak awal TC, sisanya belum tentu tambahnya. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, juga menjelaskan bahwa keputusan Oxford United untuk melepas Marcelino tak lepas dari adanya lobi-lobi yang dilakukan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang juga merupakan pemilik klub tersebut. Sumarji mengungkapkan bahwa meskipun ASEAN Cup 2024 bukan agenda resmi FIFA yang mewajibkan klub untuk melepas pemain, Erick Thohir berhasil berkomunikasi dengan pihak Oxford United agar Marcelino bisa bergabung dengan timnas Indonesia. Kalau Marcelino semalam ketum sudah memberitahu saya dan sudah berbicara dengan Oxford kemungkinan akan melepas, kata Sumarji. Sebelumnya pada laga melawan Sheffield United pada 27 November 2024, Marcelino masih masuk dalam skuad Oxford United yang menandakan betapa padatnya jadwal kompetisi divisi Championship. Namun berkat upaya Erick Thohir, Marcelino akhirnya diizinkan bergabung dengan timnas Indonesia untuk ASEAN Cup 2024. Dengan bergabungnya Marcelino, timnas Indonesia semakin kuat menjelang ajang 2 tahunan tersebut. Tim Merah Putih akan memulai perjuangannya di ASEAN Cup 2024 pada 9 Desember 2024. Kehadiran Marcelino diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi skuad Garuda dalam meraih hasil positif di turnamen bergengsi ini. I can see that they compare. I think everyone's against me. Maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast. Cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. Top Marco Top sungguh merubah mindset pemain jika sudah dipegang Coach STY. Hari kedua latihan timnas Indonesia di Bali, Shin Tae-yong jelaskan menu latihan yang menantang pemain. Shin Tae-yong tidak hanya memberikan latihan fisik di hari kedua, tetapi juga melibatkan latihan mental yang menantang para pemain. Apa saja yang harus dilakukan oleh timnas Indonesia dalam latihan hari ini untuk siap bersaing? Cari tahu lebih lanjut di sini. Persiapan matang timnas Indonesia, Shin Tae-yong fokus latihan fisik di Bali. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memberikan perhatian khusus pada latihan fisik para pemain dalam pemusatan latihan TC yang digelar di Bali. TC yang dimulai pada Kamis 28 November 2024 ini merupakan persiapan menjelang ASEAN Cup 2024 yang akan digelar pada 8 Desember 2024. Pada hari kedua TC, Shin Tae-yong menjelaskan bahwa latihan hari ini difokuskan pada penguatan fisik.
Para pemain menjalani sesi latihan di gym pada pagi hari sebelum dilanjutkan dengan latihan di lapangan pada sore hari. Latihan hari ini memang fokus ke fisik. Tadi pagi di gym, untuk sore ini di lapangan, ujar Shin Tae-yong. Program TC ini direncanakan berlangsung hingga 3 Desember 2024 dengan Timnas Indonesia dijadwalkan kembali ke Jakarta pada 4 Desember 2024. 60% dalam kurung pemain mulai latihan dari kemarin dan tanggal 4 akan balik dalam kurung ke Jakarta tambahnya. Timnas Indonesia akan bersaing di grup B pada ASEAN Cup 2024 yang melibatkan tim seperti Vietnam, Laos, Myanmar, dan Filipina. Meski membawa skuad U22, Shin Tae-yong tetap bertekad memberikan hasil terbaik dalam turnamen kali ini. ASEAN Cup 2024 adalah turnamen yang cukup besar dan menjadi bagian dari persiapan untuk SEA Games, kata pelatih asal Korea Selatan itu. Shin Tae-yong juga menyoroti potensi besar pemain muda Indonesia yang bisa berkembang dan memberikan kontribusi besar untuk kemajuan sepak bola Indonesia di masa depan. Kami membawa pemain U22 sementara lawan menggunakan tim senior mereka. Namun, kami akan membangun kekompakan dan menciptakan sesuatu yang baik, tuturnya. Dengan persiapan yang matang, diharapkan Timnas Indonesia bisa tampil maksimal dan meraih hasil positif di ASEAN Cup 2024, yang sekaligus menjadi ajang untuk mematangkan skuad muda dalam menghadapi tantangan lebih besar di masa depan. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Alhamdulillah, dua elit insan bola Indonesia sejajar pemikiran dan tujuannya untuk kemajuan Timnas Indonesia. Shin Tae-yong sepakat dengan Erick Thohir, laga melawan Argentina jadi titik balik kebangkitan Timnas Indonesia. Shin Tae-yong sependapat dengan Erick Thohir bahwa pertandingan melawan Argentina menjadi momen penting dalam kebangkitan Timnas Indonesia. Dengan kepercayaan diri yang semakin tinggi, kini mereka tidak takut menghadapi tim manapun. Apa yang membuat laga ini begitu berkesan? Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong satu suara dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir soal titik balik kebangkitan Timnas Indonesia. Shin Tae-yong mengakui pada awal kepemimpinannya, Timnas Indonesia terlihat sangat mudah menyerah. Waktu di masa awal kepemimpinan, para pemain Indonesia mudah menyerah, kata Shin Tae-yong dikutip dari kanal YouTube Lee Kyung Kyu Sabtu dalam kurung 30 November 2024. Shin Tae-yong mencontohkan bagaimana ketika Timnas Indonesia bertemu dengan tim yang lebih baik dibandingkan mereka. Alih-alih berjuang untuk menjawab tantangan, tim akan lebih dahulu merasa tidak percaya diri dan cenderung menyerah sebelum bertanding. Yang lebih buruk adalah jika mereka bertemu lawan yang lebih bagus, katakanlah Arab Saudi, atau ranking dunia mungkin 20 hingga 30 tingkat di atas, kata Shin Tae-yong. Mereka bisa berpikir kita sudah barang pasti tidak bisa menang, tim mereka lebih bagus, jadi harusnya kita tidak bisa menang, katanya. Shin Tae-yong mengakui sikap skuad Garuda ini yang membuatnya harus mengubah mental para pemain. Dia menyebut masalah ini justru membuat tim tak tampil dengan maksimal. Mungkin bisa dibilang mereka lebih dulu mencari-cari alasan antisipasi nanti kalah. Tapi untuk saat ini sudah tidak ada yang seperti itu lagi, kata Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan ini mengakui saat Timnas Indonesia menghadapi Argentina menjadi titik balik kebangkitan Timnas Indonesia. Waktu itu kan lawan Argentina, juara Piala Dunia, main di kandang dan kalah 2-0, kenang Shin Tae-yong. Memang kita kalah dari penguasaan bola, tapi kami bermain sangat baik waktu itu. Perlahan tapi pasti. Dengan begitu rasa percaya diri tim mulai meningkat, katanya. Meski melawan nomor 1 peringkat ranking FIFA.
Namun timnas Indonesia hanya kebobolan 2 gol. Bahkan timnas Indonesia masih memiliki peluang emas untuk mencetak gol ke gawang Argentina. Itulah yang buat mereka berpikir jika sebenarnya kita bisa. Pikiran seperti itu yang membuat mereka percaya diri sedikit demi sedikit perlahan membaik dan meningkat, kata Shin Tae-yong. Hal serupa pun sempat dikatakan oleh Erick Thohir belum lama ini. Erick Thohir mengakui dengan mendatangkan Argentina, ada batas yang didobrak oleh timnas Indonesia. Propaganda yang menarik ketika timnas Indonesia melawan Argentina, siapa pemain di dunia tidak mau melawan Argentina? Kata Erick Thohir. Dengan cara tersebut, Erick Thohir mengakui saat timnas Indonesia melawan Argentina pun memudahkan para pemain keturunan untuk mau bergabung dengan timnas Indonesia. Kita bawa Argentina, terlihat keseriusan kita dengan gitu banyak pemain diaspora mau bergabung, kata Erick Thohir. I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face. Mengungkap alasan komite wasit PSSI soal kartu merah Justin Hubner, keputusan yang mengejutkan di laga timnas Indonesia versus Arab Saudi. Apa yang sebenarnya terjadi di balik keputusan kontroversial kartu merah terhadap Justin Hubner? Komite wasit PSSI memberikan pandangannya yang pasti akan mengejutkan banyak pihak. Simak penjelasan lengkapnya. Berita bahagia untuk penggemar timnas Indonesia. Tim Merah Putih tampil memukau meski kehilangan pemain. Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan gemilang 2-0 atas Arab Saudi dalam laga ke-6 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta, pada 19 November 2024. Kemenangan ini membawa Indonesia tetap menjaga peluang untuk lolos ke putaran keempat, namun ada insiden yang menyita perhatian selama pertandingan, yaitu kartu merah yang diterima oleh bek timnas Justin Hubner. Pemain berusia 21 tahun yang bermain untuk Wolverhampton Wanderers U21 ini mendapat kartu kuning kedua pada menit ke-89 setelah sebelumnya diganjar kartu kuning pertama pada menit ke-24. Insiden berawal saat Hubner melakukan pelanggaran terhadap pemain Arab Saudi, Mohamed Al-Kahtan, dengan mengangkat kaki terlalu tinggi di babak pertama, yang memicu wasit untuk memberikan kartu kuning pertama setelah pengecekan VAR. Kemudian menjelang akhir pertandingan, Hubner kembali melanggar Abdullah Al-Hamdan yang akhirnya membuatnya harus meninggalkan lapangan. Meski sempat memprotes keputusan wasit, Hubner akhirnya menerima kenyataan dan berjalan menuju pinggir lapangan tanpa perdebatan lebih lanjut. Menanggapi insiden ini, Wakil Ketua Komite Wasit PSSI, Yoshimi Ogawa, menyatakan bahwa tindakan wasit sudah tepat. Ia menilai bahwa pelanggaran yang dilakukan Hubner sangat jelas dan kartu kuning kedua yang diterimanya memang pantas. Anda juga bisa melihatnya, itu jelas kartu kuning kedua yang sebenarnya tidak perlu, kata Ogawa. Ia mengungkapkan bahwa ini bukan masalah dari sisi wasit, namun lebih kepada keputusan pemain itu sendiri. Meskipun demikian, Ogawa tetap mendukung perjuangan timnas Indonesia yang tampil luar biasa sepanjang pertandingan. Dengan hasil ini, timnas Indonesia kembali berjuang untuk mempertahankan peluang lolos ke putaran keempat dengan pertandingan berikutnya melawan Australia pada 20 Maret 2025 dan Bahrain pada 25 Maret 2025. Kemenangan pada kedua laga tersebut sangat penting untuk menjaga harapan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Semangat juang tim Merah Putih tetap menjadi kebanggaan meski menghadapi berbagai tantangan di lapangan.
I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. Timnas Indonesia pakai skuad U22 di ASEAN Cup 2024 bukan hanya soal perintah Erick Thohir, ini penjelasan lengkapnya. Keputusan untuk memakai skuad U22 dalam ajang besar ASEAN Cup 2024 menuai banyak perdebatan. Namun ternyata keputusan ini bukan semata-mata perintah dari Erick Thohir. Apa alasan dibalik pilihan ini? Simak penjelasan terperinci yang menarik ini. Berita terkini keputusan Timnas Indonesia gunakan skuad U22 di ASEAN Cup 2024 bukan perintah Erick Thohir semata. Ketua Badan Tim Nasional BTN, Sumarji, menegaskan bahwa keputusan Timnas Indonesia untuk menggunakan skuad U22 di ASEAN Cup 2024 bukan semata-mata perintah dari Erick Thohir, Ketua Umum PSSI. Keputusan ini sebenarnya merupakan hasil diskusi panjang yang melibatkan Erick Thohir dan anggota Exco PSSI dan telah direncanakan sejak lama. Indonesia memang dipastikan akan menurunkan skuad U22 dalam ajang bergengsi ASEAN Cup 2024, langkah yang menuai perhatian luas terutama dari negara-negara tetangga seperti Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Media-media di negara-negara tersebut menilai keputusan ini menunjukkan bahwa Timnas Indonesia kurang serius dalam menghadapi turnamen tersebut. Salah satu pengamat sepak bola Malaysia, Zakarim Rahim, bahkan mengungkapkan kekhawatirannya bahwa keputusan Indonesia ini bisa mengurangi daya tarik ASEAN Cup yang dulunya dikenal sebagai Piala AFF. Menurut Zakarim, jika banyak negara yang mengikuti jejak Indonesia dan menurunkan skuad muda, ASEAN Cup bisa kehilangan relevansi. Karena ajang serupa, yaitu ASEAN Games, sudah ada untuk memberikan panggung bagi pemain muda. Indonesia hanya menurunkan satu pemain senior, sementara sisanya adalah pemain U22. Ini menunjukkan mereka tidak menurunkan skuad terbaik dan hal ini bisa berdampak pada tim-tim lain seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam, ujar Zakarim. Namun Sumarji menjelaskan bahwa keputusan untuk menurunkan skuad muda sudah dipertimbangkan matang-matang oleh pihak PSSI. Menurutnya, Indonesia ingin memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk berkompetisi di level internasional, sekaligus menjaga kualitas dan kesiapan pemain untuk ajang-ajang lebih besar di masa depan. Dengan keputusan ini, Timnas Indonesia tetap menunjukkan komitmennya untuk mengembangkan potensi pemain muda meski menuai berbagai kritik. Skuad U22 Indonesia diharapkan bisa menunjukkan kualitas dan kemampuan mereka dalam ASEAN Cup 2024 dan membawa pengalaman berharga bagi masa depan sepak bola Indonesia. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road. Profesional dalam apapun, alhamdulillah bisa gabung. Asnawi Mangkualam siap gabung Timnas Indonesia langsung menuju Myanmar untuk pertandingan akbar. Asnawi Mangkualam akan bergabung dengan Timnas Indonesia dengan jadwal yang padat, langsung menuju Myanmar setelah tiba. Apa yang akan menjadi fokus utama dalam persiapannya sebelum laga besar ini? Dapatkan informasi terbaru dari sang pemain di sini. Asnawi Mangkualam ungkap jadwal bergabung dengan Timnas Indonesia jelang ASEAN Cup 2024. Asnawi Mangkualam Bahar, pemain Timnas Indonesia yang kini membela Port FC, mengungkapkan bahwa dirinya tak akan bergabung terlebih dahulu dengan pemusatan latihan TC Timnas Indonesia di Bali jelang ASEAN Cup 2024.
Asnawi langsung menuju Myanmar setelah menyelesaikan beberapa laga dengan klubnya di Thailand. Pemain berusia 25 tahun tersebut merupakan salah satu dari 33 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong untuk memperkuat tim Merah Putih di ASEAN Cup 2024. Sebagian besar pemain yang merumput di Liga 1 dan Liga 2 sudah bergabung dengan TC di Bali sejak Kamis 28 November 2024. Pemain abroad seperti Ronaldo Kuateh juga sudah bergabung dalam latihan tersebut. Namun beberapa pemain abroad lainnya termasuk Asnawi masih belum bergabung karena kewajiban klub. Asnawi baru saja tampil bersama Port FC dalam laga lanjutan AFC Champions League Tour pada 28 November 2024 melawan Persib Bandung yang berakhir dengan skor imbang 2-2. Setelah pertandingan tersebut, Asnawi menyatakan kebanggaannya bisa dipanggil kembali untuk memperkuat timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Tentunya saya selalu siap ketika dipanggil timnas Indonesia. Pastinya saya selalu bangga karena tujuan saya bermain bola ya buat Indonesia, ujar Asnawi. Meskipun mayoritas skuad timnas Indonesia diisi oleh pemain U22, Asnawi akan menjadi salah satu pemain senior dalam ajang ini bersama Pratama Arhan. Menanggapi hal ini, Asnawi merasa lebih bertanggung jawab untuk membantu pemain muda beradaptasi dengan cepat agar timnas Indonesia bisa bersaing di ASEAN Cup 2024. Namun, karena Asnawi masih terikat dengan komitmen klub, dia tidak bisa bergabung langsung dengan TC di Bali. Setelah laga melawan Nongbua Pitchaya pada 1 Desember 2024 dan pertandingan AFC Champions League 2 melawan Lion City Sailors pada 5 Desember 2024, Asnawi baru akan bergabung dengan timnas Indonesia di Myanmar. Tim Garuda dijadwalkan akan terbang ke Myanmar pada 5 Desember 2024. Setelah Lion City Sailors kemungkinan langsung bergabung dengan timnas ke Myanmar, kata Asnawi. Timnas Indonesia sendiri akan memulai perjuangan di ASEAN Cup 2024 dengan menghadapi Myanmar pada 9 Desember 2024. Dengan begitu, Asnawi akan segera bergabung dengan timnas Indonesia di Myanmar dan siap memberikan kontribusi maksimal di ajang tersebut. Silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Shin Tae-yong buka opsi panggil pemain baru, siapa yang akan menggantikan Ivar Jenner, Justin Hubner, dan Rafael Struijk di timnas Indonesia. Dengan absennya Ivar Jenner, Justin Hubner, dan Rafael Struijk, Shin Tae-yong mengungkapkan kemungkinan memanggil pemain baru untuk memperkuat timnas Indonesia. Siapa saja yang berpotensi menjadi pengganti mereka? Simak daftar pemain yang mungkin mendapat kesempatan besar ini. Ketua BTN Sumarji buka opsi pemain baru untuk timnas Indonesia jelang ASEAN Cup 2024. Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji mengungkapkan bahwa pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong sedang membuka opsi untuk mencari pemain baru menjelang kompetisi ASEAN Cup 2024. Hal ini terkait dengan ketidakjelasan status 3 pemain keturunan yang sebelumnya dipanggil oleh Shin Tae-yong untuk memperkuat timnas Indonesia. Ketiga pemain tersebut adalah Ivar Jenner, Justin Hubner, dan Rafael Struijk. Sumarji mengakui bahwa hingga saat ini, ketiga pemain abroad tersebut belum juga bergabung dengan pemusatan latihan dalam kurung TC Timnas Indonesia yang sedang berlangsung di Bali. Sejauh ini hanya Ronaldo Kuateh yang sudah tiba dan bergabung dalam TC. Pemain-pemain abroad lainnya seperti Marcelino Ferdinand, Asnawi Mangkualam, dan Pratama Arhan rencananya akan menyusul ke Bali dalam waktu dekat.
Mengenai ketidakhadiran 3 pemain abroad tersebut, Sumarji menjelaskan bahwa ia sudah menerima informasi bahwa mereka kemungkinan besar tidak bisa bergabung. Beberapa pemain abroad sudah menyampaikan kemungkinan tidak bisa datang. Seperti Justin Hubner yang sampai hari ini tidak ada kabar dan kemungkinan besar tak bisa bergabung, ujar Sumarji. Lalu ada Ivar Jenner yang belum juga ada kabar. Saya pribadi masih tetap berkomunikasi dengan Ivar Jenner dan klubnya, tapi kemungkinan bergabung sangat kecil, tambahnya. Sementara itu untuk Rafael Struijk, Sumarji mengatakan bahwa pemain asal Brisbane Roar ini baru akan dilepas jika timnas Indonesia melaju ke semifinal dan final ASEAN Cup 2024. Namun Sintayong tampaknya tidak ingin menunggu lebih lama dan sudah menyiapkan Hoki Caraka sebagai alternatif di posisi ujung tombak. Dengan situasi ini, Sumarji mengungkapkan bahwa ia akan berdiskusi dengan Sintayong terkait apakah perlu mendatangkan pemain baru untuk memperkuat timnas Indonesia. Tentu semua ini kembali ke coach Sintayong karena yang mempunyai hak-hak pemanggilan pemain itu ya dia. Kalau nanti tidak ada yang dipanggil lagi, berarti skuad saat ini akan dikecilkan lagi menjadi 23 pemain untuk ASEAN Cup 2024, kata Sumarji. Sintayong sebelumnya memutuskan untuk memanggil 33 pemain untuk menjalani TC di Bali dari tanggal 27 November hingga 5 Desember 2024. Namun sejauh ini hanya 23 pemain yang hadir di Bali. Selain 3 pemain abroad yang absen, ada juga 3 pemain yang dipastikan tidak akan bergabung karena cedera, yakni Made Tito, Arsa Ahmad, dan Zaki Ashraf. Dengan demikian, total pemain yang akan berlatih bersama timnas Indonesia di Bali kini berjumlah 27 orang. Timnas Indonesia sendiri tergabung dalam grup B ASEAN Cup 2024 bersama Vietnam, Myanmar, Laos, dan Filipina. Turnamen ini akan digelar mulai 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025 dan tim Merah Putih berharap dapat meraih hasil maksimal.